A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma jazi anna khairan ma jazaita nabiyyan an ummati wa rasulan an qaumi. Wa ba'du, segala puji dan syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya, kita diizinkan untuk mendapatkan kemudahan demi kemudahan, melakukan ketaatan di hari-hari terakhir menjelang berakhirnya Ramadan ini. Salawat dan salam terlimpah curah kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Hurairah mengatakan dalam sebuah kalimatnya, jika di hari-hari ganjil itu ada hari Jumat, la'alla tilkal laila lailatul qadar. Sungguh berharap semoga itu adalah Lailatul Qadar. Ini hari apa nih? Hari Kamis malam Jumat. Kalau bahasa miladiahnya ini masih hari Kamis, karena pergantian harinya jam 12. Tapi kalau hijriahnya, Muharramnya, bulan hijriahnya ini sudah masuk hari Jumat, karena pergantian waktunya itu maghrib, gitu ya. Ya, jadi la'alla tilkal laila lailatul qadar. Sungguh aku berharap itu adalah Lailatul Qadar, hari Jumat, malam Jumat, karena sangat sedikit yang jatuh di hari Jumat, ya begitu ya. Maka kita lakukan amal soleh di malam-malam i'tikaf ini, dan niatkan i'tikaf karena Allah, Pak, Bu, ya, Bu, Ibu, niatkan karena Allah, bukan karena benci melihat suami di rumah mendingan i'tikaf bukan ya, gitu ya. Ya, rese ngelihat anak main HP mendingan i'tikaf gitu ya, gitu. Nah, anak-anak remaja yang i'tikaf saat ini memegang HP itu pasti sedang tilawah gitu ya, tilawahnya di HP. Kita baik sangka, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan melihat sabar itu adalah jalan menuju surga. Tapi lebih spesifik kita akan membahas tentang 8 anugerah bagi mereka yang memiliki sifat sabar. Nah, apa ini? Ya, khalas. Baik, 8 anugerah bagi mereka yang memiliki sifat sabar. Nah, saya pernah menyampaikan dalam tausiah di Nuzul Quran, ada foto, ya, foto yang disusun dari tanggal 21 Ramadan di pagi harinya, ya, pagi hari 21, 22, 23. Nah, ini fotonya.
Ya, ciri Lailatul Qadar itu malamnya itu tidak ada angin, sedikit anginnya, gitu ya. Kemudian paginya cahayanya bukan merah tapi putih karena ditutupi oleh jutaan malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dari bumi masuk naik ke atas, gitu ya. Kira-kira dari gambar ini, perhatikan Bapak, kelihatan ya. Gambar sebelah kiri ini di tanggal 29 ya. 21, 22, 25, 23, 24, 26, 27, 28. Dari gambar ini semuanya, ini foto yang berbeda itu tanggal berapa, Pak? Tanggal 27, putih ya. Karena cahaya matahari itu tidak bisa langsung ke bumi kecuali melewati sayap-sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitu ya. Kecuali melewati sayap-sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Gambar berikutnya 21 Ramadan, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Mana yang berbeda? Halo Pak, foto yang berbeda tanggal masih tanggal 27. Iya. Dia putih, lebih putih. Ini masih ada cahaya, ini cahaya. Ini tertutup dengan cahayanya itu tertutup, seakan-akan tidak bisa menyinar kuat ke bumi. Karena jawabannya adalah ditutupi oleh sayap-sayap malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzal, para malaikat seluruhnya kata Allah turun semuanya, warruh dan Jibril. Malaikat Jibril turun. Ya, untuk apa? Menebar rahmat. Untuk apa? Mengaminkan doa-doa orang yang i'tikaf. Lihat Pak Bu, mengaminkan doa-doa yang i'tikaf. Untuk apa lagi? Untuk memberikan kata salamun hiya hatta matla'il fajr. Untuk menyapa dengan kalimat salam, salamun, salamun. Salam sejahtera, salam sejahtera. Kita disapa oleh tokoh yang kita banggakan, kita senang. Betul ya? Ada Habib, ada Kiai, ada ajengan, itu kita disapa, itu senang banget. Ini yang menyapa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Menyapanya, mengaminkannya, dan diputuskan takdir. Perhatikan Pak Bu, diputuskan takdir setahun. Maka perbanyak doa-doa nih, agar nanti mungkin untuk kita punya takdir kebaikan bagi anak kita. Kita punya takdir yang baik untuk diri kita. Muncul pertanyaan, lalu bukankah dulu saat kita dikandungkan dicatat oleh Allah takdir 4? Betul ya? Takdir rezekinya, takdir apa lagi? Takdir ajalnya, 4 takdir terus. 4 takdir tersebut. Betul? Saya memberikan ilustrasi Bapak Ibu. Kita orang tua merencanakan anak SMA jajannya 20.000. Anak SD jajannya 5.000. Perhatikan, sudah konsep, sudah sistem yang kita buat. Mah pokoknya anak SMA 20.000, anak SD, anak kita yang SD 5.000 saja ya. Deal, selesai. Keputusan, ketok palu, suami istri sepakat. Tapi apa yang terjadi? Anak laki-laki yang SMA nakal, bandel, nggak taat sama orang tua. Apa kata orang tua? Kalau begitu 20.000 per hari mamah potong jadi 5.000, jadi 10.000. Ada nggak begitu kira-kira? Ada nggak? Ada. Kakaknya yang sulung yang tadinya 20.000 rupiah dipotong jadi 10.000 rupiah. Adiknya yang SD taat, bantu mamahnya,
Sholat 5 waktu, rajin baca Quran, rajin punya hafalan Quran 2-3 juz. Masya Allah, Anda pasti tidak hanya sebatas ngasih 5.000 rupiah. Adek, ya Allah, adek subuh bangun bantu mama. Nih sayang, mama tambahin tadi 5.000 jadi 10.000. Rupanya ini anak prestasi luar biasa. SD kelas 6 hafalannya 15 juz. Betapa sangat orang tua senang dengan anak. Lalu bagaimana? Nah, ayah sama mama bangga. Kamu punya hafalan 15 juz SD kelas 6. Ayah belikan sepeda untuk kamu. Di anggarannya nggak ada sepeda 15 sepeda. Ya, di anggarannya nggak ada anggaran orang tua tuh naik angkanya jajan 10.000 rupiah, nggak ada. Tapi kenapa diberikan? Karena berubah di anaknya. Difahami ya? Ya. Kalau kita berubah hidup kita, minta sama Allah berubah nih saat Ramadan. Perbanyak amal saleh, perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, mengatakan ya Rabb, aku ingin berubah. Dan ayatnya jelas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sampai mereka merubahnya. Artinya bisa merubah Pak, takdir dengan apa? Dengan ikhtiar kita yang baik. Yang kedua, la yuraddul qada'u illa biddu'a. Tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa merubah takdir kita kecuali dengan doa. Oh, berarti bisa berubah Pak, karena Allah Maha berkehendak. Orang tua kita sebagai ayah ibu, kita punya kehendak. Bisa merubah ketika anak kita soleh, kita rubah tuh. Yang tadinya Masya Allah anak 5.000 jadi jajan 10.000. Subhanallah, kita nggak punya uang untuk beli sepeda, tapi karena anak ini semangat, Masya Allah. Apa kata suami kepada istrinya? Mah, kita belikan sepeda ini bocah. Ini bocah baik banget nih anak nih. Betul tidak? Subhanallah, apalagi Allah. Kalau Allah melihat hambanya semangat, kalau Allah melihat hambanya serius dekat dengan Allah, masih Allah menyanyiakan kita? Betul ya? Bapak datang nih, sudah megang Quran, baca Quran, malam tahajud nggak cukup dengan 8, tambah lagi 10, tambah lagi 12. Masya Allah. Sampai istri bilang, ayah sahur 3:30, nanti aja sahur jam 4. Bismillah, dia tambah lagi dengan doa, terus doa. Ketika kita serius, nggak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya. Dalilnya jelas, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang sungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, lanahdiyannahum, sungguh kami akan. Kami akan berikan jalan-jalannya, petunjuk-petunjuknya. Kalau kita serius Pak, Allah nggak bakal meninggalkan kita kalau kita serius, gitu kan? Iya, kita juga sering kok doktrin anak kita. Kalau kamu serius belajar sampai kuliah, ayah kuliahkan, betul nggak tuh? Apalagi Allah ngelihat hambanya serius, kata Allah, takdir per tahunnya adalah yang baik-baik untuknya. Maka malam qadar adalah malam ketentuan takdir-takdir yang baik. Maka mintalah yang baik-baik. Mintalah yang baik-baik. Jodoh anak kita, jodoh yang baik. Pengen pindah rumah, rumah yang baik. Suami diambang PHK, nanti rezekinya rezeki yang baik. Ya, pengen ya Allah punya usaha yang permanen ya Allah. Tujuannya apa? Untuk bisa mempekerjakan teman-teman yang nganggur, punya tujuan besar. Kalau ada rezeki ingin banyak infak sedekah ya Allah, terus diperluas tujuan besar itu. Mustahil Allah menolaknya. Dan malam qadar itu adalah malam mustahilnya Allah menolak doa hamba-hambanya. La'alla hadhil laila lailatul qadar. Semoga malam ganjil ini 25 dan malam Jumat semoga lailatul qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ini baru prolog Pak. Ini baru mukadimah ya. Gitu. Nah, tema kita tentang
Sebuah ayat surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah engkau dengan sabar dan salat. Jadi kata kuncinya kalau ada masalah itu sabar, salat. Allah tuh nggak minta kita ngoyo, Pak. Ngoyo dengan ikhtiar dunia. Ikhtiar dunia itu semampu kita. Lihat ayat yang mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau semampumu. Ikhtiar kita semampu kita, Pak. Ya, Anda nggak punya uang untuk pergi haji, nabung aja. Niatkan tuh. Ya, katakan sebulan 200.000, 100.000, tapi ada ikhtiarnya sesanggup kita. Tapi nanti uniknya, nanti Allah jawab bukan dengan tabungan tersebut. Rupanya anaknya itu dapat penghargaan menjadi karyawan teladan di kantornya di bilangan Gatot Subroto. Dipanggil tuh anak, lalu diberikan dua tiket pergi haji. Dikiranya ini anak, ya, si pemuda ini sudah menikah. Kata si pemuda ini, saya belum menikah, Pak, terima kasih atas hadiahnya. Hadiah ini saya akan berikan kepada ayah dan ibu saya. Kan luar biasa itu, Pak. Otak kita nggak nyampe, karena iman itu bukan dipikirin, iman itu diyakinin, Pak. Maka sabar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sabar itu adalah upaya seorang hamba untuk meyakinkan. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, nanti Allah ajarkan ilmunya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Iman aja dahulu, nanti Allah kasih petunjuk-petunjuknya tuh, jalan-jalannya. Ini kadang kita nggak yakin sama Allah sih. Ini kalau anak saya pesantren kira-kira jadi orang nggak? Ya jadi orang lah, masa jadi binatang? Iya. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kalau kita beriman kepada Allah, Allah kasih jalan petunjuk-petunjuknya tuh, jalannya, ini jalannya. Maka mohon maaf untuk doktrin, untuk bahasa tauhid, Pak, tidak dengan akal. Tapi yang pertama kali mengajarkan tauhid adalah dengan iman. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu esa. Difahami ya? Nah, jadi kembali, makanya Allah mengajak orang-orang yang beriman untuk minta tolong dengan sabar dan salat. Artinya hanya orang-orang yang beriman saja yang menggunakan dua media ini, sabar salat, sabar salat. Iya. Sabar salat. Innallaha ma'as sabirin. Nah, biasanya Pak Bu yang kita sering dapatkan ilmu itu ini Al-Baqarah 154. Sing sabar Pak, Allah tuh bersama orang yang sabar. Itu aja yang kita dapatkan ilmunya. Betul ya? Lainnya kan kita nggak tahu. Maka kita buka nih 8 anugerah Allah bagi mereka yang sabar. Yang kita tahu orang yang sabar itu ma'iyatullah, Allah membersamainya. Sefaham kita, setahu kita. Tapi rupanya anugerah sabar itu dari Allah dahsyat, Pak. Kalau kita mau menyelami tentang ilmu sabar tersebut. Baik. Ya. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadid dunya. Katakan, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, ittaqu rabbakum. Jadi ketika Allah menggunakan ya ibadi, Bu, Allah mengatakan ya ibadi itu abdun. Allah merangkul kita dengan memanggil ibadi, hamba-hambaku. Nah, pertanyaannya ke kita, Pak. Kita ini hamba Allah bukan? Halo, Pak Bu? Mau dijawab, Bu? Hamba Allah bukan? Ngaku kita hamba Allah, ngaku kita hamba Allah, tapi realitanya kita hamba dunia. Coba lihat kalau kerja, habis-habisan kerja, sholat nomor 2 belakangan. Duhur asar lewat, asar mentok sampai jam 5. Iya, duhur sampai setengah 3. Mana yang disebut dengan hamba Allah? Ketika dipanggil kita lelet datang ke masjid, terlambat kita datang ke masjid.
Mana yang disebut dengan hamba Allah, sedangkan kita ini, mohon maaf nih, ya, kita ini Pak menjadi hamba harta. Urusan harta nomor satu. Urusan harta warisan, pokoknya saya nggak mau tahu, saya tidak mau dapat harta warisan. Apapun yang terjadi, main dukun dah. Yang penting gua dapat harta warisan itu. Sampai menggadaikan akidahnya. Sampai menjual akidahnya, sampai dia mengatakan biar yang penting gua dapat, main dukun nggak apa-apa. Luar biasa, berarti dia adalah hamba hawa nafsu. Tapi Allah memanggilnya pada surat ini Pak, ya, Az-Zumar ayat 10, qul ya ibadilladzina taqaw rabbakum. Wahai hamba-hambaku amanu wattaqau, yang beriman, ittaqu rabbakum, bertakwalah engkau kepada Allah Rabbmu, lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah, bagi mereka yang berbuat baik di muka bumi ini, wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah sangatlah luas. Innama yuwaffas sabiruna, Allah mengatakan bumi ini luas karena kenapa? Karena biasanya kalau kita manusia ada masalah, hati jadi sempit. Punya masalah anak, pikiran stres, suami belum pulang, migrain, betul kan? Masya Allah tuh, orang tua di rumah, di kampung halaman, telepon, kurang sehat, sakit, Masya Allah, kepikiran kita. Lalu bagaimana? Hati kita jadi sempit banget. Maka Allah mengatakan ketika kita punya masalah, lihatlah bumi ini sangat luas. Wa ardullahi wasi'ah. Lalu ditutupnya ayat itu dengan kalimat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada balasan bagi mereka yang bersabar kecuali tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Nanti kita jabarkan di beberapa poin. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa ini subhanallah, pahala mereka tidak ditukar ataupun ditimbang, melainkan diberikan secara borongan tanpa perhitungan. Gitu. Pahala baca Quran 1 huruf 10 kebaikan, betul kan? Alif lam mim 3 huruf kali 10 30, kali Ramadan ribuan kali lipat. Ditentukan nominalnya. Amal kebaikan sedekah ditentukan nominalnya 700 kali lipat. Al-Baqarah 261. Pahalanya 700 kali lipat. Tapi ketika sabar unlimited pahala. Unlimited pahala. Ada yang borongan nih, bang, gitu pahalanya, Pak. Maka nanti kita lihat beberapa sahabat, Masya Allah, itu lebih damai ketika mendapatkan musibah dan lebih nerima karena ia melihat pahalanya besar, gitu ya. Ibnu Juraiji mengatakan bahwa pahala mereka tidak diperhitungkan melainkan ditambah terus menerus, nggak ada perhitungan. Persis seperti persis seperti cintanya ibu kepada anak, betul ya, tanpa batas. Ya, Masya Allah, anak durhaka sama ibunya, tetap ibunya, bapaknya menyekolahkannya. Maki-maki itu anak kepada bapaknya, marah-marah tuh anak kepada ibunya, membentak dengan suara keras, dimaafkan oleh orang tuanya. Ayo sayang sekolah, pindah sekolah, SMA 1, SMA 2, SMA 3, terus berapa kali pindah, tetap dimaafkan. Itu yang dikatakan cinta ibu tanpa batas. Kalau cinta orang tua tanpa batas kepada anaknya, apalagi cinta Allah. Nah, cinta Allah tanpa batas kepada anaknya kapan? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ketika kita sabar menghadapi ujian, kata Ibnu Juraiji, dia mengatakan tanpa perhitungan pahalanya, ambil tuh pahalamu. Nggak ada angka 10, nggak ada angka 700, nggak ada angka 1000. Banyak full pahala tanpa hisab, tanpa perhitungan. Kita nih sama orang tua kadang perhitungan. Iya, Masya Allah. Suami bilang sama istri, Bu, emak di kampung kasih ya 2 juta untuk lebaran. Iya. Apa kata istri?
Serius mau 2 juta? Bukannya kemarin udah dapat? Apa kata si bapak? Iya juga ya. Sebelumnya udah dapat emak 1 juta, 1,5. Sebelumnya waktu sakit 3 juta. Sebelumnya waktu butuh minjem uang saya kasih 5 juta. Perhitungan anak kepada orang tua. Dihitung yang lalu. Itu namanya perhitungan, Pak. Orang tua ada yang perhitungan? Enggak. Ya kalau memang orang tua yang enggak benar agamanya, ada kalanya ia perhitungan. Tapi Allah tidak pernah perhitungan. Sari'ul hisab, bighair hisab, tidak perhitungan. Maka limpahan pahalanya itu tidak ada nominalnya, unlimited pahala. Saya nggak bisa membayangkan tuh berapa jumlah pahalanya. Yang penting kita beriman saja, banyak pahala itu. As-Sa'adi mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, yakni kelak surga. Artinya dia masuk surga tanpa hisab. Fulan bin Fulan, ya, lihat nih, masya Allah, rupanya banyak ujian dan dia sabar. Kata Allah, udahlah, lanjut, gitu, go to paradise, masuk surga. Kenapa? Karena ngelihat pahala sabar yang dahsyat. Gitu ya. Nanti kita akan ceritakan kisah-kisahnya ini. Begitu. Nah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, kau adalah penentu takdirmu sendiri. Mau kemana kita? Betul ya? Hidup adalah pilihan. Seperti hanya nyender dengan tidak nyender adalah pilihan. Betul nggak nih? Mana yang nyender? Udah dapat senderan. Iya, kita tuh yang memilih takdir kita tuh kita. Maka ketika kita banyak memilih takdir-takdir kebaikan, maka ujungnya adalah husnul khotimah. Kalau kita banyak memilih takdir-takdir keburukan, jangan berharap husnul khotimah. Pengen masuk surga, maaf, judi masih. Terima amplop, ya yang haram, sogok menyogok, suap menyuap, nggak pernah ditinggalkan, ya berselingkuh, zina di luar, ya masya Allah masih dilakukan, minum-minuman keras, main judi masih dilakukan. Kok pengen masuk surga? Nggak bisa. Berarti ia telah memilih jalan-jalan takdir keburukan berujung kepada su'ul khatimah, gitu ya. Maka kita buka ini 8 hal bagi orang yang bersabar. 8 anugerah Allah bagi mereka yang bersabar. Yang pertama adalah ma'iyatullah. Ya, ayatnya sudah jelas tadi, innallaha yuhibbus sabirin. Allah beserta orang-orang yang bersabar. Dalam surah Al-Anfal ada juga pada ayat 46. Jadi ini yang seharusnya menyemangati kita. Jadi Allah tuh bersama orang yang bersabar, ini yang menjadikan kita kuat. Iya, masya Allah. Nah kalau Allah bersama orang yang sabar, Allah hadirkan ketenangan hatinya, kesejukan. Maka kita melihat ada orang miskin, suasana wajahnya nggak riwah, nggak pusing. Tapi ada orang kaya berlapang harta, kok ketika kita bicara banyak mendecak, gitu terus. Ini apa habis makan pedas atau gimana ini? Rupanya banyak masalah hidup, Pak. Iya, ma'iyatullah, membersamai Allah. Bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau Anda bersama orang yang kaya raya, segalanya ada, apapun yang Anda ingin pinta, nggak usah ngomong, semuanya dikasih. Kita tenang, Pak. Betul ya? Atau Anda kerja di sebuah perusahaan, Mas, lamaran Anda saya sudah baca semuanya, bagus nih, predikatnya bagus, loyalitasnya, dedikasinya pernah di beberapa perusahaan bagus, saya kok senang dengan Anda ya. Sudahlah, saya nggak bicara tentang berapa mau gajimu, ya. Saya mengatakan apa yang kamu pinta sebutkan saja, ya, apapun dari A sampai Z. Apa yang kita rasakan, Pak? Iya, tenang. Dia mengatakan, saya
Ketika kamu minta apa saja, saya akan ada di sisi Anda. Pegang nomor saya, ya, kapan saja telepon, untuk anak, untuk istri, untuk orang tua, kecil gampang. Saya mengcover semuanya. Kira-kira, mohon maaf, ini hati kita tenang atau sedih? Tenang. Wah, super tenang, Pak. Kenapa? Ada jaminan Allah. Betul kan? Jaminannya manusia yang kaya raya, punya segala-galanya di dunia. Nah, kalau begitu ketika kita disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya nggak takut dalam hidup, Pak. Ibu nggak usah resah dengan suami yang diambang PHK. Bisa jadi itu cara Allah hendak mengangkat derajat. Jangan stagnan di tempat tersebut. Jangan kekeh di tempat tersebut. Cari tempat yang lain. Di sana ada kerja yang halal. Di sana ada kerja yang berkah. Di sana engkau akan diangkat derajatnya. Bisa jadi, Pak. Maka jangan buruk sangka ketika dipindahkan, ya kan? Dimutasi. Kita nggak tahu di tempat itu mungkin kita mendapatkan ilmu. Di tempat tersebut kita mendapatkan teman yang soleh. Luar biasa. Saya ingat dulu di Melbourne ada seorang anak, Masya Allah, dia hafal Quran 30 juz, S2 matematika. Kita tanya, asli mana? Nak, asli Ciamis, Ustaz. Oh, kok bisa ke sini? Nggak tahu, Ustaz. Saya mau masuk perguruan tinggi, nggak lulus. Saya marah, saya kesel. Ibu saya bilang, nggak boleh begitu sayang. Jangan buruk sangka dengan Allah. Allah itu nggak pernah jahat dengan hambanya. Takdir kamu bukan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, mungkin itu lompatannya di situ. Betul, Pak. Dia kuliah di daerah Bekasi, Masya Allah, ketemu dengan dosennya. Ada salah satu dosennya yang pernah kuliah di sana, Pak. Akhirnya anak itu disuruh untuk buat lamaran S2, masuk lulus, Pak. Masya Allah. Di sini kita nggak boleh buruk sangka dengan keadaan yang ada. Setuju nih? Jangan buruk sangka itikaf nggak ada prasmanan. Kan niatannya itikaf. Ini mohon maaf nih, itikafnya bukan untuk prasmanan ini. Ya, jadi ingatnya Pak, pengajian pagi ini ya. Kan pengajian pagi ada sarapan di luar itu. Itu pun Sabtu, Minggu nggak ada. Tapi bismillah, ada keberkahan yang kita dapatkan. Ma'iyatullah. Difahami ya? Jadi 8 hal anugerah terindah bagi mereka yang sabar. Yang pertama, ma'iyatullah. Kita itu disertai oleh Allah. Allah itu menyertai hamba-hamba yang bersabar. Enak tuh, tenang. Begitu ya? Gitu. Yang kedua, mahabbatullah. Bagi mereka yang bersabar, Allah bukan hanya menyertai, tapi Allah mencintai. Ini ayat ya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'afu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Apa kata Allah? Dan betapa banyak nabi yang telah berperang bersamanya sejumlah besar dari pengikutnya, yang betapa mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu, tidak lemah, tidak lesu menghadapi ujian yang hebat. Kenapa? Karena mereka meyakini sabar mereka mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sabar Nabi Allah Ayub. Maka seringkali Nabi mengatakan isbir sabr Ayub. Sabarlah engkau sesabar Nabi Allah Ayub. Nggak ada Pak manusia yang mendapatkan ujian sehebat Nabi Ayub, dan tidak pernah terulang kembali ujian sedahsyat Nabi Allah Ayub. Sebelum miskin beliau kaya raya, kebun-kebunnya banyak, hewan ternaknya melimpah. Apa yang terjadi? Allah uji itu. Kebun yang banyak terbakar, ternak-ternaknya yang melimpah ribuan mati seketika. Cukupkah begitu? Enggak, belum cukup. Ya. Lalu bagaimana? Kekayaannya ludes.
12 anak yang meninggal dunia, anaknya 12, anak Nabi Allah Ayub. Lalu tidak cukup, tidak berhenti di situ. Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub dengan penyakit. Konon penyakitnya menjijikkan, maka harus dievakuasi dari tempat negerinya karena bau nyinyir, bau yang tidak enak. Istrinya pun mengevakuasi, merawat di luar. Puncaknya istrinya nggak kuat. Hiduplah beliau sebatang kara. Subhanallah, iman seperti apa yang dimiliki oleh Nabi Ayub ketika ujian bertubi-tubi, dia masih baik sangka dengan Allah. Rabbi inni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ruku dengan sujud nggak bisa. Koreng penyakit menjijikkan itu, ya. Nah, riwayat menceritakan bahwa itu ulat-ulatnya itu diletakkan di pelepah di daunan. Kalau sudah selesai sholat dikembalikan, mungkin rezekimu ada di sini. Menurut kisah riwayat seperti itu disebutkan. Masya Allah, betapa sangat sabarnya. Wa anta arhamur rahimin. Aku mendapatkan engkau Tuhan pencinta diriku. Engkau masih sayang dengan aku. Baik sangka, Pak. Ujiannya hebat, bertubi-tubi, masih baik sangka. Kita baru dikasih migrain oleh Allah. Apa komentar kita? Ya Allah, tega amat. Salah apa saya, Allah, ya Allah? Ini kenapa kepala pusing, ya Allah? Pusing banget. Tega banget engkau, ya Allah. Ini punya pusing udah 3 hari gak sembuh-sembuh. Teganian engkau, ya Allah. Buruk sangka dengan Allah. Coba. Sampai-sampai ada yang mengatakan, salah saya apa ya Allah? Itu kalau Allah langsung bisa banyak salahmu. Kelengar kita tuh. Dibuka salah kita banyak, Pak Bu. Jujurlah. Jangan pernah mengatakan salah saya apa. Malu. Dibuka tuh malu. Ini mohon maaf Pak Bu. Di pondok pesantren ada tamu datang. Masya Allah, saya lihat mobilnya mewah, ada bintangnya itu, bintang 2 atau bintang 3 ya gitu. Saya berharap yang datang tuh mobil bintang 7 gitu ya. Bintang 7 mah pusing ya. Ini bintang 2 ada keluar seorang ibu, Ustadz saya mau ngasih sedekah ini dan ini sebagainya. Oh ya, insya Allah kami terima untuk anak-anak yatim. Ustadz mohon doanya Ustadz. Suami saya tuh nakal di luar, main perempuan di luar. Saya bingung, Ustaz, saya dipukul, muka saya didorong tubuh saya, memar muka saya Ustaz. Saya bingung, salah saya apa? Banyak dia cerita sampai diperagakan bagaimana jatuhnya. Kita diam, banyak dia bercerita. Setelah selesai lelah bercerita, kita tanyakan, Ibu ada salah apa dengan Allah? Enggak Ustaz, enggak. Oh ya sudah, kalau enggak ya sudah. Semoga ini jadi penggugur dosa. Ya Ustaz, mungkin itu kali ya. Saya juga sih sering keluar sama teman-teman cowok saya. Sering keluar dengan teman-teman cowok saya. Ya sebatas keluarlah begitu. Ya mungkin itu di antara jawabannya. Siapa senang seorang suami melihat istrinya keluar dengan laki-laki? Betul Pak? 12-13 bahasa milenial, betul gak tuh? 12-13 Pak. Pantes itu. Kok tadi dia mengatakan salah saya apa Ustadz? Masya Allah. Setelah diam kita terbongkar semuanya. Kita malu untuk mengungkapkan di sini semuanya. Ya Allah. Tuh. 12-13. Mirip lah. Artinya apa? Subhanallah. Inilah teguran Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita cinta, mohon maaf, kalau kita dekat dengan Allah dengan sabarnya, Allah mencintai kita, Pak. Cinta Allah hadir dengan cara apa? Allah berikan kita keberkahan, Pak. Apa bentuk keberkahan itu? Banyak. Ya, maaf sedikit tapi menikmati. Ada orang mendapatkan banyak, mohon maaf gelisah.
Ada orang punya uang 50 juta Pak, Bu, Masya Allah, 50 juta, mohon maaf, resah. 50 juta nggak pernah puas dengan 50 juta. Ada orang yang pendapatannya 1 juta, dia tenang hatinya. Gitu ya. Ya, yang pernah saya ceritakan apa itu tukang supir ambulan, driver ambulan. 700.000 rupiah, anaknya 6. Alhamdulillah Ustaz, cukuplah rezeki Allah. Ngomongnya aja enak Bu, cukuplah Ustaz ya Allah. Kalau mau dicari-cari lagi keinginan nggak pernah ada batasannya. Kalau keinginan ya saya mah merasa cukup. 2 anak saya kuliah luar negeri dapat beasiswa. Yang SMA dengan SMP ngajar TPA, dia punya uang jajan sendiri Ustaz. Saya ngasih, dia nggak nerima. Enggak, Bapak pegang aja. Masya Allah. Saya dengan istri hanya fokus dengan anak SD, anak saya SD. Udah enak. Kemarin saya sakit, dirawat sebulan di rumah sakit, alhamdulillah gratis. Kan saya supir ambulan, ilok pakai bayar juga gitu tuh. Ya, istri saya lahiran kembali anak ke-7, gratis di bidan. Karena bidannya tetangga rumah saya. Apa dia bilang? Perhatikan Pak Bu, perhatikan, dia katakan, Ustadz, gaji saya 700.000 rupiah, tapi rezeki saya ada di mana-mana. Betul nggak? Gaji saya 700.000 rupiah, tapi rezeki saya ada di mana-mana. Itu yang nikmat. Iya kan? Ada orang gajinya 100 juta rupiah, tapi masalahnya di mana-mana. Stres. Anak yang sulung kena narkoba, anak yang kedua hamil di luar nikah, anak yang ketiga cacat. Berapa kali fisioterapi ke rumah sakit setiap pekannya, Masya Allah, stres. Betul. 100 juta enak gak Bu? Hah? 100 juta di tangan, tapi masalah di mana-mana. Pilih mana nih? 100 juta di tangan, masalah di mana-mana. 1 juta di tangan, tapi rezekinya di mana-mana. Tidak ada pilihan yang ketiga. Ayo jawab, sok. Hah? Pilih mana? Pilih 100 juta di tangan, rezeki di mana-mana. Kan nggak ada pilihan yang ketiga. Ngarang baik ini mah ya. Gitu. Jadi subhanallah, sabar kita mendatangkan cinta. Ya. Sabar menghadapi keluarga, sabar dengan penyakitnya. Makanya kalau orang yang sabar dengan jantung, koroner, gagal ginjal, nikmatin. Ya, kami punya nenek sudah almarhum, divonis mungkin 2 tahun, tapi karena menikmati hidupnya sampai 10 tahun lebih. Ginjalnya 1, harusnya 2, tapi diambil ginjalnya 1. Kita tanya, Nek, perasaan nenek punya ginjal 1 lah. Deh ngapain sih gue pikirin, hidup mah jangan direpotin, seneng gitu tuh. Ini Pak, ketika sabar ya merasakan penyakit, dia anggap ini adalah sebuah cinta Allah, sudah nikmati saja. Ketika dinikmati, datang tuh pahala. Betul Pak Bu ya? Ya. Mohon maaf, miskinnya kita terkadang Allah takdirkan setelah kita ikhtiar pagi siang malam kerja dapatnya segitu. Ya subhanallah, itulah takdir yang Allah tetapkan. Kita nggak pernah minta kepada Allah pendapatan dikit, tapi Allah catatkan kepada kita hal seperti itu. Berarti kita nerimo. Maka bentuk cinta Allah setelah kita sabar adalah kita nerima. Disitulah cinta Allah. Allah berikan kita hati yang ridho dengan ketetapan Allah. Kenapa? Ada orang yang dikasih 100 juta nggak qanaah dan nggak ridho. Nggak qanaah dan nggak ridho. Nauzubillah nih ya. Kalau sudah nggak qanaah, nggak merasa cukup, dia ngomel sama suaminya. Bapak pokoknya urusan anak urus ya, berapa per bulannya, sama mobil sama rumah. Di rumah cicilannya tinggal 14 tahun 11 bulan lagi, atur dah gitu. Baru kemarin ngambilnya ya gitu. Jadi yang kedua mahabbatullah. Yang ketiga, nah ini ya,
8 hal anugerah bagi mereka yang bersabar adalah ia mendapatkan kabar gembira. Kabar gembira apa? Kabar gembiranya adalah ketenangan, kebahagiaan. Dikasih kabar gembira terus. Ya. Surat Al-Baqarah 155. Ya, wa basyirus sabirin alladzina idza asabahtum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka jalan langkah pertama kali seseorang mendapatkan musibah, tahu bahwa dia ada jantung koroner, tahu bahwa ada ginjal yang gagal, tahu bahwa ada tumor di kepalanya, yang paling baik adab kepada Allah. Perhatikan Pak Bu, nih pentingnya daripada ilmu adalah adab. Adab. Kita harus punya adab kepada Allah. Apa adab kepada Allah? Adab kepada Allah adalah al-istirja. Al-istirja, mengembalikan semuanya kepada Allah. Setelah visum atau CT scan didapati ada tumor, ada pembekakan pembuluh di kepala, yang pertama kali kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika Anda mengucapkan itu, maka argo pahala berjalan. Argo pahala